di mute terus. Belum selesai ngomong. Kenapa tidak dimusyawarahkan di belakang layar, dapat kesepakatan baru diumumkan? Karena pertama, aku yang menggalakkan dari setiap komal-komal ketika kejadian banjir, aku yang menggalakkan ke komal-komal, mari tegakkan hari mualaf sedunia. Aku yang paling keras. Kenapa banyak permasalahannya? Ya terus kalau kami tidak ikut, apa masalah Blender? Loh, tidak. Sekarang begini, apa masalah, kasih alasannya apa? Kan udah dijawab sama Nandar. Udah dijawab. Alasannya Bang Blender, aku konfirmasi ya, Bang. Dalilnya, bentar, Nandar. Dalilnya adalah kalau kita merasa segala sesuatu itu syubhat, dalilnya perintahnya tinggalkan. Kami tinggalkan. Apa masalah dengan kamu? Iya tadi oke. Kalau misalkan suka tidak suka, apakah harus perlu diumumkan? Ini bukan suka dan tidak suka. Iya. Ini masalah pilihan. Pilihan. Nggak perlu diumumkan. Apa masalah dengan kau, Blender? Diumumkan. Iya, masalahnya buat kau apa kalau kami tidak ikut? Islam nggak ada masalah. Maunya apa? Lalu kenapa kau bahas Mesia? Kau bilang diumumkan. Tante Mika. Selamat Natal teman-teman sekalian ya, untuk semua teman-teman Kristen ya. 25 Desember tahun 2025. Ini hal yang sangat luar biasa sekali, kita boleh merayakannya. Dan teman-teman, seperti yang viral-viral yaitu si Nandar, kemudian Egy Sujana, Juma, dan juga Yayasan Arimatea, dan beberapa ustadz-ustadz yang mengucapkan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Nah, teman-teman sekalian, ini ternyata mereka konyol sekali. Mereka langgar apa yang dikatakan oleh Al-Quran kepada mereka, apa yang dikatakan oleh hadis, bahwa mereka tidak boleh mengikuti suatu kaum gitu ya, dan mereka tidak boleh menjadi provokasi ya, bikin gaduh gitu ya di acara-acara agama lain gitu ya. Karena di Islam diajarkan mereka lakum dinukum waliyadi gitu ya. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, dan juga tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali. Nandar tidak setuju terkait tentang apa yang menjadi keinginan Egy Sujana, keinginan dari Arimatea, Juma, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya Nandar ini, kawan-kawan sekalian, diserang gitu ya. Diserang oleh orang-orang Islam itu sendiri terkait tentang pernyataannya tidak setuju dan tidak ada dalilnya untuk merayakan itu. Dan juga ada yang saya mau tanggapin teman-teman sekalian, nanti silakan tonton ya habis ini. Tapi saya mau katakan bahwa Nandar bilang bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari Dewa Matahari. Ya, Sol Invictus ya. Di mana teman sekalian Natal diambil dari situ katanya. Itu sangat salah sekali. Karena Natal sudah dirayakan di abad pertama. Sementara di akhir abad kedua itu baru ada perayaan Dewa Matahari yang ditetapkan di tanggal 25 Desember itu. Dan ada satu sejarah yaitu tentang Julius si Murtad, kawan-kawan sekalian. Ya, yang kemudian mengembangkan hal itu. Jadi dia terinspirasi daripada perayaan Natal ya. Itu yang tepat. Lalu teman sekali, kita punya dokumen purba yang bernama Didaskalia Apostolorum. Dan di sana mereka sudah menuliskan bahwa perayaan Natal itu tanggal 25 Desember. Bahkan kalau kita lihat ada seorang uskup Theophilus yang merayakan Natal pertama kali juga. Ya, di abad pertama, sekali lagi di abad pertama. Dan juga Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa Yesus lahir di tanggal 25. Tidak secara terang benderang, tidak letter-let. Tapi ketika kita melihat Lukas 1 ayat 5 sampai 10. Itu berbicara tentang Nabi Imam Zakharia dan bertugas untuk membakar ukupan. Dan itu disebut sebagai hari Yom Kippur. Dan hari Yom Kippur Yahudi itu jatuh di tanggal 25 September. Lalu teman sekalian, pada bulan ke-6. Kalau Nandar bilang kan Yesus itu lahir di bulan di bulan ke-6 begitu ya. Karena bulan 6, bulan 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi antara bulan 6 kelahiran Yesus tadi, bukan bulan Desember. Padahal perhitungannya begini kawan-kawan sekalian. Pada bulan ke-6, jadi Yom Kippur itu Imam Zakharia itu mendapat penglihatan itu di tanggal 25 September. Lalu bulan 6 bulan kemudian barulah malaikat Gabriel datang ke sebuah kota dan bertemu kepada Maria. Dan itu di bulan ke-6 di dalam Lukas 1 ayat 26, 27 dan seterusnya. Teman-teman bisa membaca. Jadi kita hitung kawan-kawan sekalian. Jadi pada bulan ke-6. Jadi Zakharia bulan 9, 25 bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Yaitu bulan Nisan. Malaikat Gabriel datang kepada Maria itu di bulan Nisan. Lalu bulan Nisan kita tambahkan 9 bulan kawan-kawan sekalian. Berarti bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi tanggalnya di mana? Di tanggal Yom Kippur tadi 25 September. Jadi Yesus lahir di tanggal 25
Desember. Nah, teman sekalian, itu jawaban kita baik dari sejarah maupun juga Alkitab. Jadi kita tidak pernah meniru-niru tentang kelahiran Dewa Matahari dan lain sebagainya. Tapi Dewa Matahari terinspirasi dalam perayaan Natal. Mereka copy paste, mereka mengikuti perayaan itu ya. Seperti itu penjelasan saya. Teman-teman silakan ikuti bagaimana kemudian mereka ribut terkait tentang penetapan hari mu'alaf tanggal 25 Desember ini. Terus kalau kami ndak ikut, apa masalah Blender? Iya. Tidak, sekarang begini, apa masalah, kasih alasannya apa? Kan udah dijawab sama Nandar. Udah dijawab. Alasannya Nih, Bang belum Blender, hadir aku syubhat. konfirmasi ya, Bang. Dalilnya, bentar, Iya. Nandar. Dalilnya adalah kalau kita merasa segala sesuatu itu syubhat, dalilnya perintahnya tinggalkan. Kami tinggalkan. Apa masalah dengan kamu? Iya tadi oke, kalau misalkan suka tidak suka, apakah harus perlu diumumkan? Ini bukan suka dan tidak suka. Iya. Ini masalah hey, pilihan. pilihan. Hehehe, nih. Nggak Iya, perlu apa diumumkan. masalah dengan kau Blender? Diumumkan. Iya, masalahnya buat kau apa kalau kami ndak ikut? Islam nggak ada masalah. Maunya Lalu apapun kenapa itu. kau bahas Mesia? Kau bilang Diumumkan. Tante Mika menyilap Masalahnya uangnya Matius diumumkan 750. masalahnya Iya, diumumkan. kalau Nandar mengumumkan, apa masalah buat kau? Iya, masalahnya di Kan kau mana? bisa menjawab tentang Gini, dia. oke, baik. Apa kata Nandar? Apakah- Nandar baik. bilang begini loh. Kata si Nandar, aku sudah siap dibenci sama semua orang untuk Ya udah. menyatakan sikap tidak ikut. Nah, Ya sekarang udah. masalahnya buat kau apa? Ya udah, kalau siap dibenci ya udah dibenci aja lah, ngapain panas? Ya udah, berarti kau benci sama Nandar. Ya iyalah, kalau kalian memang siap dibenci. Astagfirullah. Oh, udah, berarti bukan masalah kami itu lagi. aja. Berarti kau yang Ya bermasalah. Oke. Ya, Udah oke. tahu ya teman-teman ya. Iya. Berarti Iya, kenapa? bukan kami yang bermasalah dengan Blender. Ya. Blender yang membenci Nandar dan saya karena nggak ikut. udah. Ya sudah, berarti Ya. kami udah tahu. Alhamdulillah kita tahu. Oke. Teman-teman, kalian mau membenci kami itu bukan urusan kami. Karena kalau kita membenci itu masalah pada diri kita. Kalau kita membenci orang itu masalah pada diri kita. Tapi kalau orang benci kita, ya orang itu yang bermasalah. Yang penting kami tidak benci kau. Alasan mengkick pun kami sudah kasih tahu. Yang mengkick pun bukan saya dan Nandar. Mesiah nama akunnya. Dia adalah salah satu moderator di sana. Kalau kau Adakah tidak kalian suka, mengatakan setelah Diki mengatakan, adakah mengatakan Bang Blender mohon bukannya maaf? saya Adakah? sudah minta maaf. Di mana? Ada. Sudah Saya waktu itu minta maaf. Ada. Hari Ketika itu saya di- minta di- maaf. Ada. Kau tengok di YouTubeku. Ada aku. Hari itu Ada aku langsung minta Hei, maaf. Ada. Kalau nggak perlakuan perlu minta juga. maaf di depan orang, ya Kalau nggak perlu kau- juga. Berarti apa? Kau menghargai Eh. aku. Kau nggak menghargai aku. Kau tanya, apa alasan aku harus Ada kau menghargai aja. kau? Ya udah. Apa alasanku menghargai kau? Apa? Ya Ya sudah, sudah, kau kalau alasan kau tidak bacang lebar menghargai kali kau. aku tak masalah. Tidak Kau masalah. Kau harusnya yang tidak menghargai kau aku. harusnya naikkan aku. Kenapa kau nggak menghargai aku? Ketika kau nggak menghargai aku juga menghargai kau. Kenapa? Ya sudah, Kalau itu memang kan kau punya kau adab yang gini tidak loh. menghargai. Kalau memang kau punya adab, bos, punya adab. Dengar dulu aku. Adab seperti apa yang Kenapa kau aku maksud? dipotong-potong? Aku sudah Kenapa minta aku maaf. dipotong-potong? Kenapa aku Kau dipotong-potong? juga motong kok. Kau Hah? juga motong. Udah. Ketika aku diturunkan Apa kalau ya masalahnya kenapa dengan aku kau? bisa Kau sudah jawab, kau Diamlah benci dengan Nandar. Kau diam, Udah, kau itu diam lah. masalahnya. Kau diam. Kenapa kau diam? Jadi kau diam aja yang dulu. bicara. Jadi Kau kenapa aja yang kau bicara. bicara? Aku bisa bicara sebentar. Jadi kau Oke, aja yang begini. bicara. Jadi kau aja kenapa yang kau boleh potong? bicara gitu. Kau Kalau potong. kami tidak boleh Kenapa bicara. kau potong? Kau buat di Kau dari komat tadi orang kau bicara banyak membicarakan cerita kau. saya dan Biar aja, Nandar. kenapa Kau rupanya? tuduh Kenapa Tante rupanya? Mika Kenapa? menilap Iya. uang Matius Iya, 750.000. kenapa? Iya, kenapa Betul nggak rupanya? itu terjadi? Iya, iya. Ada nggak datanya? Iya, Berarti iya. kau yang jahat. Nggak ada, Kau nggak yang usah kau yang memfitnah. jahat. Kau yang peminat. Tunjukkan data kalau si Sekarang Mati, si tunjukkan Tante adab Mika kau. menilap uang Tunjukkan Matius. adab kau. Tunjukkan adab Jahat kau. kau Blender. Kau Kau yang jahat. memecah belah Kau yang umat. jahat. Kau yang Jahat Kau yang kau, membuat Blender. kami berpecah. Kalian yang Jahat memecah belah. kau. Kenapa kau umumkan? Kenapa Kau yang umumkan? mecah. Bang Kau yang Tuma dengan mengadu kami aman apa? aja. adu domba. Bang Tuma mengadu dengan domba. kami aman aja. Kau yang Kalian adu domba mengadu kok. Kenapa? Aku sama Apa Bang masalah Juma dengan aman-aman kau? aja Ya, kok. apa masalah kau? Masalah denganmu apa? Kan udah kau jawab kau benci dengan bisa kami. dijawab. Clear? Aku jawab ya. Kalau kau secara Islam tahu adab, ketika aku diturunkan kau panggil aku ke atas. Saling bermaafan. Ada aku di Kami situ. tunggu kau kok. Kami tunggu tunggu. kau. Bang Blender, minta maaf saling ya. maaf. Karena Bang Blender. Berarti kau pengen tunggu. dihargai. Nggak, Kau nggak, aja bukan yang pengen. dihargai. Kau yang Berarti kau pengen dihargai. Banyak cerita dimuliakan. kau. Berarti kau yang pengen Kau yang bikin dimuliakan. merasa sok, kau merasa pintar kau. Kau anggap, Oh, kau aku anggap merasa sampai sok. kau mengatakan. Karena sampai kau aku punya mengatakan, komal dengan ada Nandar. jawaban Apa? kau. Ada jawaban kau Apa? mengatakan. Rumkan Blender aja nggak perlu jawab. Yonatan, rumkan Blender nggak perlu aja, jawab. tolong dong. Udah Nggak nih, perlu yuk jawab. kita Tidak turun ada aja nih. kelihatan Udah, siapa. ini udah. Sudah kelihatan Ini- siapa yang benci teman-teman. Ini udah turun aja nih. Soalnya ini dasarnya bukan karena kebenaran. Ini dasarnya kebencian. Dia ke Udah kita turun aja. Mohon maaf. Maaf ya semua ya. Kalian lihat foto yang di atas ini, katanya Hari Mualaf sedunia 2025. Saya bisa kurang lebih 7 bahasa. Dan ketika saya nge-search dengan berbahasa-bahasa beda yang saya bisa, tentang Hari Mualaf sedunia 2025, tidak ada hasil dalam bahasa lain kecuali Indonesia. Lalu dari situ timbullah 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama adalah, katanya Hari Mualaf internasional. Tapi kenapa cuma Indonesia aja? Bahkan orang muslim di Indonesia juga nggak banyak yang tahu.
Banyakan orang Kristen yang tahu justru, which is lucu gitu. Dan yang kedua, mengapa jika ada harus di tanggal 25 Desember? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menempatkan tanggal itu tidak kuat imannya? Apakah kalian sebenci itu akan agama kita? Apakah kalian menentang Pancasila? Apakah kalian setidak toleran itu? Mengapa harus pakai tanggal 25 Desember yang udah tahu itu hari Natal? Dan dengan ini saya tidak akan mengucapkan selamat hari mualaf, tetapi selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves you. Penting banget punya dana darurat. Natal, Tuhan Yesus. Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Orang ini nggak di politik, nggak di agama, bikin gaduh aja kerjaannya. Sebelumnya disclaimer ya, agama saya Islam, tapi saya warga negara Indonesia yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini kan lagi rame, katanya tanggal 25 Desember itu hari mu'alaf sedunia. Ini yang melegalkan siapa? Sedangkan tanggal 25 Desember itu hari Natal. Coba sekarang kita balik, kita sebagai umat Islam sedang merayakan hari besar kita. Lalu misalnya umat Kristen atau Katolik juga merayakan hari murtad sedunia. Apakah kita terima? Apakah kita nggak marah? Ya itu yang dirasakan mereka. Kalau tanggal 25 Desember itu dijadikan hari mu'alaf sedunia. Dan agama kita, agama Islam, itu juga mengajarkan menghargai agama lain. Jadi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi intinya jadilah umat beragama yang ngerti toleransi. Dan buat agama Kristen dan Katolik, selamat hari Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Tidak ada hari mu'alaf sedunia dengan ucapan selamat hari mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember. Ya, tidak ada. Itu hanya aksi atraksi orang-orang intoleran. Orang intoleran yang selalu bikin gaduh ya. Dia mabok agama padahal dia nggak ngerti agama. Dia cuma merusak agama. Wabil khusus Islam ya dirusak sama dia. Banyak umat yang terpengaruh ya. Tolak hari mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember itu. Oke? Cerdas yuk.